Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3266. Wakil Komandan menjelaskan. Front Bencana adalah organisasi tentara bayaran non-pemerintah yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki sejumlah basis pelatihan tentara bayaran di seluruh dunia, negara-negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan. Tempat-tempat yang lebih bermasalah ini memiliki jejak mereka. Tahun-tahun ini mereka berkembang pesat. Di bawah komando, tentara bayaran terdaftar memiliki 50,000 hingga 60,000 orang. Kekuatan komprehensif kini telah berada di antara 5 organisasi tentara bayaran global teratas. Di dunia ini, tidak setiap negara atau wilayah sedamai dan sejahtera seperti Cina. Banyak daerah dalam perang terus-menerus, jadi tentara bayaran ada di mana-mana di tempat-tempat seperti itu. Kebanyakan tentara bayaran adalah sekelompok orang yang putus asa. Mereka tidak memiliki rasa keadilan, hanya melayani untuk uang, siap untuk menjual hidup mereka untuk siapapun yang membayar, dan beberapa tentara bayaran bergantung pada kelangsungan hidup negara-negara tertentu, seperti Blackwater Amerika yang terkenal. Mereka melatih sejumlah besar tentara bayaran, khususnya untuk layanan pemerintah AS. Operasi militer AS di Timur Tengah hampir tidak dapat dipisahkan dari partisipasi tentara bayaran Blackwater, dan di beberapa daerah, pasukan pemerintah merasa tidak nyaman untuk turun tangan dan tentara bayaran semacam itu bertindak atas nama mereka. Dan Front Cataclysmic ini termasuk jenis pertama. Hamid mendengarkan pengenalan Front Cataclysmic setelah ledakan kepala, bertanya sambil lalu, mempekerjakan 10,000 tentara bayaran Front Cataclysmic. Setidaknya beberapa juta dolar sehari, kan? Wakil Komandan berkata, Komandan, harga Front Bencana Alam sangat tinggi. Bahkan tentara bayaran biasa di bawah komando mereka meminta 1 atau 2.000 dolar sehari. Harga perwira bahkan lebih tinggi, beberapa meminta lebih dari 10.000 dolar sehari. Dikatakan bahwa mereka memiliki 4 sayap perang di bawah komando mereka, jika ada yang keluar, biaya sehari akan menjadi ratusan ribu dolar. Hamid tercengang bertanya, benarkah? Kenapa mahal sekali? Wakil Komandan menjelaskan. Alasan mengapa Front Cataclysmic mampu bangkit di tahun-tahun ini, mengandalkan kekuatan tempur yang luar biasa, tentara bayaran mereka terlatih dengan baik, terutama anggota kader inti. Satu-satunya masalah adalah harga tinggi, rata-rata orang benar-benar tidak mampu untuk menyewa. Hamid mengerutkan kening dan berkata, menurut perhitungan ini, 10,000 tentara bayaran akan menelan biaya lebih dari 20 juta dolar sehari? Baik. Wakil Komandan menyeka keringatnya dan berkata dengan agak gugup. Saya juga menerima kabar bahwa kali ini salah satu dari 4 komandan Front Cataclysmic telah datang. Dikatakan bahwa orang ini mampu mengalahkan 100 dengan 1 dalam pertempuran. Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mengerti, dari mana tentara pemerintah mendapatkan uang untuk menyewa begitu banyak tentara bayaran? Wakil Komandan menjelaskan. Tentara pemerintah tidak punya banyak uang, tetapi mereka bersedia mengalokasikan sebidang tanah di Suriah ke Front Cataclysmic untuk mempersiapkan pangkalan setelah menghilangkan pasukan anti pemerintah, itu sebabnya Front Cataclysmic sangat aktif. SH.T. Sudah selesai, hati Hamid mati, benar-benar panik. Dia berpikir dalam hati, jika informasi ini benar, maka saya khawatir pasti ada beberapa ribu tentara bayaran dari Front Cataclysmic di unit yang jaraknya 30 km. Sekarang saya memiliki total beberapa ribu orang, dan tingkat pelatihan jauh dari atas tentara bayaran, dan di sisi lain hampir 8,000 orang, dan begitu banyak kendaraan lapis baja dan artileri traktor. Apakah jumlah tentara, tingkat pelatihan dan persenjataan? Saya tidak memiliki keuntungan dari tim ini, jika kita benar-benar bertarung kali ini, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Hamid yang sangat gugup, tiba-tiba teringat Charlie, jadi dia segera mengeluarkan telepon satelitnya, memanggilnya. Dan saat ini, Charlie baru saja menjemput Claire yang keluar dari grup Song, dalam perjalanan untuk mengirimnya ke perusahaan. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Hamid, dia juga sangat terkejut, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, Kakak, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku? Suara Hamid dengan gemetar berkata, Kak Wade, saudaramu, hidupku tidak lama, jika ZNN mati di sini, jangan salahkan aku. Hati Charlie tergagap, buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Hamid menghela napas panjang.
Pasukan pemerintah telah menyewa sekelompok tentara bayaran luar negeri yang terlatih, dalam waktu singkat mereka telah menghancurkan lebih banyak pasukan daripada yang saya persenjatai. Sekarang ada kekuatan lebih dari 8,000 orang hanya kurang dari 30 km dari saya khawatir kali ini saya tidak akan bisa terbawa. Bab 3267. Begitu Charlie mendengar ini, seluruh orang langsung merasakan sentakan, buru-buru menepi dan parkir. Off-the-record berkata, "Saudaraku, jangan panik." Saya bertanya, "Bagaimana tingkat keseluruhan pasukan pemerintah?" "Tidak baik." Hamid berkata, "Tapi tentara bayaran yang mereka sewa kali ini sangat kuat. Ini adalah salah satu front cataclysmic top dunia, dikatakan telah mengirim 10,000 tentara untuk membantu tentara pemerintah." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Front bencana, dari mana asalnya?" "Aku tidak begitu yakin." Hamid menjawab, dikatakan sebagai organisasi tentara bayaran yang didirikan oleh Tiongkok, yang telah mengalami perkembangan pesat belakangan ini. Skala dan kekuatannya sangat kuat. Kualitas prajurit tunggal mereka jauh lebih tinggi daripada tentara pemerintah. Pada dasarnya, mereka adalah pasukan khusus tingkat negara maju. Charlie berkata dengan terkejut, "Saya belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Saya tahu Blackwater Amerika Serikat, COSAC Rusia, Front Cataclysmic ini, saya telah mendengar untuk pertama kalinya." Hamid menghela nafas, "Anda biasanya memiliki sedikit kesempatan untuk berurusan dengan tentara bayaran, kelompok orang ini tentu saja Anda tidak mengerti, mereka, terus terang, tentara profesional yang dioperasikan secara komersial, dibayar untuk melakukan sesuatu. Di tempat-tempat kita yang dilanda perang, mereka paling aktif. Front bencana alam ini dikatakan memiliki komando puluhan ribu orang, termasuk para ahli tingkat atas hampir 100 orang. Ini sangat kuat, dewa perang mereka menempatkan 4 terkuat di bawah komando salah satu pemimpin, dan juga dikirim ke Suriah." Charlie bertanya padanya, "Jangan gugup dulu, berapapun level pasukan khusus, mereka akan mati ketika terkena peluru, kualitas prajurit tunggal Anda tidak sebaik miliknya, tetapi Anda menempati waktu dan tempat, selama Anda bisa bermain untuk itu. Keuntungan Anda, pertarungan sebenarnya yang mungkin tidak akan Anda kalahkan." Mengatakan itu, Charlie bertanya lagi, "Bagaimana perbaikan benteng permanen dan lubang anti lereng Anda?" Hamid berkata, "Saya telah meminta mereka untuk bekerja lembur baru-baru ini. Tapi beban kerjanya terlalu besar, dan sangat sulit untuk mengimplementasikan seluruh rencana sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu." Charlie dengan tenang berkata, "Saya mengerti, Anda baru saja memberitahu saya. Pertahanan frontal Anda dari benteng permanen serta lubang jalan terbalik, apakah itu bisa digunakan?" "Bisa." Hamid berkata, "Benteng depan saya di pintu masuk pangkalan hampir dibangun, bagaimanapun juga, ini adalah prioritas utama dari seluruh pertahanan saya. Adapun terowongan lereng belakang, saya telah menggali di semua sisi, tetapi sekarang bagian dalamnya belum terbuka, tidak terbentuk di dalam jaringan lubang. Tetapi saya telah menimbun sejumlah besar persediaan di dalam, cukup untuk menampung 1 atau 2 tahun, bukan masalah." "Baik." Charlie berkata off the record, "Kalau begitu saya bertanya, apakah Anda tahu sisi lain dari 8,000 pasukan, bagaimana sebenarnya distribusi daya tembaknya?" Hamid berkata, 10 kendaraan lapis baja, lebih dari 30 artileri derek, dan 50 atau 60 truk, menarik persediaan dan amunisi. Charlie memikirkannya dan bertanya, "Apakah Anda tahu spesifikasi dan model 30 artileri yang ditarik?" Hamid berkata, "Para pengintai mengatakan secara visual bahwa itu seharusnya artileri 152 mm Rusia." Ayah Charlie, Chang Yang, adalah penggemar militer standar, dan dulu ada seluruh ruangan di rumah yang penuh dengan model berbagai senjata dan peralatan, dan ada banyak buku, majalah, dan bahan tentang berbagai senjata dan peralatan. Bab 3268. Charlie sebagai seorang anak, memiliki pemahaman yang sangat banyak tentang berbagai senjata dan peralatan. Karena itu, dia berkata hampir tanpa berpikir, "Ada banyak model artileri 152 mm Rusia, tetapi saya berasumsi bahwa yang dapat mencapai Suriah semuanya harus diproduksi pada 1970-an dan 1980-an, atau bahkan lebih tua, sehingga jangkauan efektif harus sekitar 20 km. Hamid bertanya dengan heran, "Kakak, kamu tahu semua ini?" Charlie memberi HMPH dan bertanya lagi, "Apakah pihak lain memiliki daya tembak udara?" "Tidak."
Hamid berkata, pasukan pemerintah memiliki total selusin Su-24 yang rusak, sebagian besar tergeletak di hanggar dan tidak dapat terbang. Dapat terbang untuk mempertahankan ibu kota, dan kadang-kadang melawan teroris, tidak dapat menyisihkan energi untuk melawan saya, dan Su-24 juga memiliki sedikit arti, hanya untuk menjatuhkan beberapa bom. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk helikopter tempur, saya tidak takut dia datang, toh, kinerja helikopter tempur mereka tidak terlalu bagus. Saya memiliki banyak rudal yang ditembakkan dari bahu di sini, untuk melawan helikopter dengan mudah. Saya kira mereka tidak ingin mengambil alih helikopter. Charlie sedikit lega, berkata, jadi sepertinya kemungkinannya murni perang darat, maka kamu tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Mengatakan itu, dia menambahkan, saya sarankan Anda pertama-tama dapat mengamati niat pihak lain, karena pihak lain memiliki keunggulan besar dalam jumlah itu sendiri. Jika mereka ingin menyerang dengan kuat, mereka tidak akan membawa begitu banyak artileri, jadi niat strategis mereka harus sama dengan model perang darat antar negara beberapa dekade yang lalu, ingin bermain dengan Anda sinergi artileri infanteri. Hamid bertanya, apa itu sinergi infanteri dan artileri? Charlie berkata, sinergi infanteri dan artileri, terus terang, adalah pemboman artileri setelah serangan infanteri. Serangan infanteri tanpa pemboman artileri digunakan dalam situasi Anda saat ini. Pihak lain harus berniat untuk menggunakan artileri terlebih dahulu untuk menutupi dengan tembakan artileri. Setelah pengeboman berantakan, personel dipotong menjadi dua, pemborosan daya tempur, kemudian menggunakan kendaraan lapis baja untuk menutupi infanteri yang bergegas. Hamid berkata setuju, Anda benar. Saya pikir mereka pasti ingin memberi saya pengeboman intensif terlebih dahulu. Charlie kemudian berkata, membom Anda tidak perlu takut, karena Anda sudah memiliki lubang counter slope. Sekarang cepatlah dulu, bawa personel dan perlengkapan dan peralatan Anda yang paling berharga dan bawa mereka ke lubang counter slope, dan kemudian bergegas untuk memiliki helikopter tempur berharga Anda. Untuk terbang. Sisi lain dalam jumlah besar, Anda tidak dapat memainkan permainan besar dengan helikopter ini, atau pertama-tama bawa mereka ratusan kilometer jauhnya. Temukan lembah yang tidak berpenghuni atau tanah datar di puncak bukit untuk parkir. Jika nanti pihak lain memulai, helikopter Anda diperkirakan semua berlutut. Ya. Hamid kembali sadar dan segera memerintahkan ajudannya, katakan pada pilot helikopter untuk bersiap-siap, terbang ke utara dan temukan tempat untuk bersembunyi 100 km jauhnya. Tak heran jika Hamid panik, meski sudah lama berselisih dengan pasukan pemerintah, belum pernah terjadi konflik berskala besar. Jadi, gambaran besarnya tidak begitu kuat, paling-paling, itu adalah tingkat pemimpin gerilya kecil. Sekarang pasukan pemerintah tiba-tiba mengumpulkan angkatan bersenjata yang begitu kuat untuk menyerangnya, dia segera sedikit kewalahan, benar-benar bingung bagaimana harus merespons. Sebaliknya, Charlie, yang tidak pernah berperang tetapi lebih komprehensif dalam pertimbangannya, dapat tetap 100% tenang pada saat-saat seperti itu dan menganalisis situasi dengan cermat dan memberikan saran yang lebih masuk akal. Charlie berkata kepadanya saat ini, Anda memiliki kesan tertentu terhadap pemandangan, saya mungkin memiliki kesan tertentu, dikelilingi oleh jalan pegunungan yang berbukit, berkelok-kelok dan terjal, sehingga sisi lain dari kemajuan Anda tidak akan terlalu cepat, dan Anda tidak boleh terlalu cemas untuk membiarkannya. Helikopter segera pergi. Mengatakan ini, dia juga menyarankan, sekarang Anda dapat terlebih dahulu membiarkan helikopter membantu mengangkat beberapa alat berat yang berharga ke lubang counter slope Anda. Pada saat yang sama Anda juga harus membiarkan pengintai garis depan Anda memperhatikan pergerakan pihak lain. Ketika pihak lain berhenti berbaris dan mulai mengerahkan artileri, bahkan belum terlambat untuk membiarkan helikopter pergi. Sisi lain memiliki 30 atau 40 artileri yang ditarik, dari keadaan penarik hingga berhenti total, dan kemudian sepenuhnya mengerahkan dan menghitung koordinat, menyesuaikan sudut, mempersiapkan tembakan artileri, ini semua membutuhkan waktu lama. Anda harus cukup waktu untuk bereaksi, tidak perlu panik. Bab 3269. Itu benar. Mendengar kata-kata Charlie, Hamid sedikit tenang dan berkata dengan canggung, Kakak, aku tidak takut dengan apa yang kamu katakan, masalahnya, sejak aku bergabung dengan revolusi, aku belum pernah melihat pertempuran sebesar itu, aku memang seorang sedikit gugup. Lupakan. Charlie menghibur,
Hal semacam ini, pergantian kepala siapapun akan gugup. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah tidak mengacaukannya. Mengatakan bahwa dia menambahkan, saya kira maksud strategis pihak lain sangat sederhana, mereka tahu lokasi pangkalan Anda, tahu bahwa Anda tidak akan melarikan diri. Jadi mereka pasti akan mendatangimu dan akan ada tembakan frontal penuh, dan apa yang harus kamu lakukan saat ini adalah bertahan. Jika pihak lain menembaki Anda tidak boleh membalas tembakan dengan artileri, apalagi mengirim helikopter tempur Anda, atau pasukan elit Anda untuk mencoba melawan serangan balik atau serangan diam-diam. Hah? Mengapa? Hamid berseru, saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa saya akan bergegas dan mengirim pasukan elit 3-500 orang untuk menyelinap dan menyergap mereka sekarang, menunggu untuk menangkap mereka lengah. Bagaimana pihak lain bisa membiarkanmu mendapatkan jalanmu dengan begitu mudah? Charlie berkata tanpa basa-basi, tidak perlu berpikir, pihak lain pasti mencegahmu dari tangan ini. Jangan lupa, mereka memiliki 8,000 orang, hanya 2,000 orang yang menyergap di sekitar posisi artileri, Anda mengirim 3,500 orang ke sana, pihak lain dapat dengan mudah melindungi Anda. Ketika saatnya tiba, orang-orangmu pasti tidak akan kembali. Hamid tercengang dan berkata seenaknya, kakak kamu benar. Aku tergesa-gesa. Pada titik ini, Charlie terus menginstruksikan, Anda harus ingat satu hal, komandan pihak lain karena dia dapat memimpin 8,000 pasukan, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi bodoh, dia paling-paling hanya akan membuat kesalahan dengan terburu-buru dan berpetualang. Tapi tidak akan membuat kesalahan prinsip, melindungi artileri, melindungi gerbong pasokan, itu adalah prinsip dasar yang dipahami semua komandan, dia pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk serangan diam-diam. Baik. Hamid berkata dengan serius, jika saya memiliki puluhan artileri, saya juga akan fokus pada pertahanan artileri, tidak mungkin untuk fokus hanya pada garis depan pertempuran dan meninggalkan belakang tanpa pengawasan, lagi pula, ini adalah kunci untuk penekanan daya tembak. Charlie bersenandung, dan berkata, jika dia ingin meledak, biarkan dia meledak, bagaimanapun dia bisa. Setelah jeda, dia melanjutkan, bukankah dia baru saja mengendarai 50 atau 60 truk? Bahkan jika dia memiliki 30 truk penuh cangkang, bahkan jika dia menyelesaikan semua 30 truk yang berisi cangkang, tidak akan mungkin untuk meledakkan gunung berbatumu hingga puluhan sentimeter, jadi kamu tidak perlu takut sama sekali. Jika dia hanya menembak, kalian semua akan bersembunyi di parit jalan terbalik, jadi pada dasarnya tidak akan ada gesekan karena penembakan itu. Setelah semua peluru ditembakkan, mereka hanya akan memiliki infanteri yang tersisa. Kemudian 8,000 infanteri akan menyerang bukit Anda akan dapat mempertahankannya dengan 800 orang, maka Anda akan menang dan tidak akan pernah kalah. Baik. Hamid sangat setuju dan berkata, saya tahu. Pasti akan mengikuti saran kakakku. Charlie menambahkan, selain itu, Anda harus mengawasi ketika kendaraan lapis bajanya mulai menutupi infanteri dan menyerang pangkalan Anda, dan hampir berada di belakang pangkalan Anda. Maka Anda dapat meminta pasukan elit Anda meninggalkan lubang anti lereng dan pergi ke benteng permanen frontal untuk melakukan serangan balik. Dan kali ini untuk melakukan serangan balik, kamu juga harus ingat, sama sekali tidak ada tembakan awal, harus menunggu pihak lain masuk ke jangkauan efektifmu. Jarak dekat sebelum menembak, tidak hanya dapat membunuh musuh secara efektif, tetapi juga membuat artileri pihak lain tidak berani memberikan dukungan dengan santai, karena tentara Anda di benteng permanen, dapat menahan sebagian besar serangan artileri, sementara tentara mereka tidak memiliki apa-apa selain helm di kepala mereka. Jika mereka juga memasuki jangkauan pembunuhan artileri, pasti akan ada banyak orang yang tewas dan terluka. Bab 3270. Mengatakan itu, Charlie terus menganalisis. Faktanya, jika sisi lain dari 8,000 pasukan darat semuanya melancarkan serangan yang kuat, bagimu itu bukan apa-apa, tempatmu tinggi dan berbahaya. Standarnya mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang, benar-benar dihitung sebagai seorang pria di gerbang. 10.000 orang tidak dapat membuka, ditambah benteng permanen baru Anda. Kekuatan pertahanan akan sangat ditingkatkan, dan, bahkan jika pihak lain menyerang masuk, kamu tidak perlu takut. Ketika saatnya tiba mereka baru saja menyerang, counter slope pit Anda akan menjadi posisi pangsit Anda, kemudian masih menempati tempat yang tinggi dan keuntungan dari pit,
dan musuh yang masuk sengsara, dikelilingi dari dalam oleh kamu, tidak ada tempat untuk mundur bagi mereka. Astaga! Hamid tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, "Kakak! Bagus! Ini benar-benar hebat!" Saya sedikit gugup, tetapi setelah mendengar Anda mengatakan itu, saya tidak sabar menunggu mereka masuk. Charlie berkata, "Anda dapat memiliki mentalitas ini, yang merupakan yang terbaik, memanfaatkan waktu, mengatur pasukan, membuat persiapan pra-pertempuran terakhir. Ingat kata-kata saya, jangan cemas, jangan kering, harus menyusut dengan baik penyu. Juga bersiaplah untuk yang terburuk, jika situasinya benar-benar tidak dapat dibawa, lakukan rencana terbaik." Mengerti? Hamid berkata dengan penuh semangat, "Aku akan mengaturnya." Saudara, saya akan berkomunikasi dengan Anda tepat waktu. Anda harus memastikan bahwa telepon terbuka, saudara Anda dapat bertahan dari gelombang ini, itu semua tergantung pada Anda. Charlie dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir. Telepon saya harus menyala 24 jam sehari. Selama Anda menelepon, saya harus menjawab dalam hitungan detik." Oke saudaraku, dengan kata-katamu aku lega. Anda menunggu kabar baik saya. Bagus, semoga kemenangan besar untukmu. Charlie selesai berbicara, dan baru kemudian menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon, Claire di sisi penumpang bertanya dengan wajah terkejut, "Sayang, siapa yang memanggilmu? Kenapa ada perang yang terjadi?" Charlie berkata, Istri, kamu salah paham, bukan apa perangnya, ini permainannya. Seorang teman saya baru-baru ini kecanduan permainan militer, dan seseorang akan menyerang markasnya dengan pasukan. Dia tidak tahu bagaimana mengatur pasukannya, jadi dia memanggilku untuk bertanya." Ketika Claire mendengar penjelasan ini darinya, dia tidak ragu. Bagaimanapun, dia tumbuh hidup di era yang damai, dan hal-hal seperti berperang benar-benar terlalu jauh darinya. Jika Charlie benar-benar mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar membantu seorang teman di Suriah berperang, dia malah akan berpikir bahwa Charlie mengolok-oloknya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Jadi temanmu sangat suka bermain game, hanya hal kecil, dan memanggilmu untuk meminta nasihat." Charlie mengangguk dan berkata, "Istri Anda tidak tahu, permainan diatur menjadi sangat kejam. Tidak peduli berapa lama Anda menghabiskan dalam permainan sebelum terkubur dalam pengembangan, sekali Anda gagal, tidak ada apa-apa, jadi setiap perang Anda harus mencoba untuk menang, jika tidak, Anda harus memulai dari awal lagi." Claire tertawa, "Aku mengerti." Tidak ada yang mau mencurahkan energinya ke dalam air, seperti masa lalu bermain game melompat, tidak peduli seberapa jauh Anda melompat, sekali Anda gagal Anda harus memulai dari awal lagi. Baik. Charlie melihat waktu, mengemudikan mobil ke jalan utama, dan berkata, "Istri, aku akan mengirimmu ke perusahaan dulu." Claire menjawab dan tersenyum, "Oke."